Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? Are you okay? Alhamdulillah. Before we start our study, let's ikrar together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 8, yaitu bumiku. Subtema yang kedua yaitu bumi dan musimnya. Silahkan kalian perhatikan dengan baik pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Siswa dapat menjelaskan kewajiban sebagai warga negara dalam menjaga lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Siswa dapat mengidentifikasi pelaksanaan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. 3. Siswa dapat mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban warga negara untuk mendapatkan pendidikan. 4. Siswa dapat menjelaskan makna revolusi bumi. 5. Siswa dapat menjelaskan pengaruh revolusi bumi. Teman-teman, adakah di antara kalian yang masih ingat apa pengertian dari hak dan kewajiban? Masih ada yang ingat? Apa pengertian dari hak dan kewajiban? Ya, betul sekali. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Terima kasih, kalian sudah menjawab dengan betul. Lantas, tentunya kita sebagai warga negara yang baik memiliki kewajiban terhadap lingkungan. Kenapa ya lingkungan harus kita jaga? Tentu saja supaya tidak rusak lingkungannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memperingatkan kita dalam Al-Quran bahwa kita tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi ini. Ini terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Sebagai warga negara yang baik, kita memiliki kewajiban terhadap lingkungan. Apa saja kewajibannya? Yang pertama adalah kita bisa dengan mengolah sampah.
Jadi sampah-sampah yang ada, mungkin sampah plastik, bisa kita jadikan bunga. Terus misalkan sampah dari botol-botol bekas, bisa kita jadikan pot. Nah, selain itu kita juga bisa mengurangi penggunaan kantong plastik. Jadi kalau kita belanja, orang tua kalian belanja, silahkan bawa kantong sendiri. Jadi untuk mengurangi penggunaan plastik. Kemudian yang kedua adalah membuang sampah di tempatnya. Ini hal kecil, sangat mudah. Bisa semua kalian melakukan ya. Membuang sampah di tempat sampah. Misalkan di jalan, kita habis makan apa di dalam mobil. Kalau di dalam mobil ada tempat sampah, silahkan dibuang di tempat sampah yang ada di dalam mobil. Apabila tidak ada, udah kita simpan dulu, tunggu di rumah atau di jalan. Ketika melihat tempat sampah, silahkan dibuang, jangan dibuang di jalan. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan terhadap lingkungan? Yang ketiga adalah melakukan penghijauan di rumah. Bisa menanam pohon bunga, bisa menanam obat-obatan, tanaman obat-obatan ya, atau sayur-sayuran di rumah. Itu bisa kita lakukan. Kemudian cara yang keempat adalah dengan cara mengurangi penggunaan kertas. Jadi ketika kita menulis, kita harus berhemat kertas. Jangan kertas itu dibuat-buat main-mainan, pesawat-pesawatan, atau salah sedikit aja kita remes-remes terus kita buang. Jadi tidak boleh, kita harus menghemat kertas. Nah, itu adalah beberapa kewajiban atau beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita. Bisa ya kalian melaksanakannya. Teman-teman yang Bu Nur sayangi, hal yang sudah kita bahas tadi adalah kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, sebagai warga negara Indonesia, apakah kita hanya memiliki kewajiban saja? Tentu saja tidak. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki beberapa hak. Di antaranya adalah hak memperoleh pendidikan. Hak memperoleh pendidikan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Itu hak yang pertama, hak memperoleh pendidikan. Nah, kemudian yang kedua adalah hak memperoleh penghidupan yang layak. Hak memperoleh penghidupan yang layak, pemerintah telah mengatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2. Bunyinya, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu beberapa kewajiban kita terhadap lingkungan dan hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia. Semoga kalian bisa memahami dengan baik kewajiban kita apa, hak-hak kita itu apa. Teman-teman, perlu diingat ya, kita sudah memperoleh hak mendapatkan pendidikan. Harus diingat, kita sudah memperoleh hak. Tentunya hendaknya kita juga melaksanakan kewajiban. Sebagai pelajar, kewajibannya adalah belajar dengan rajin, belajar dengan giat, belajar dengan tekun. Sebagai orang tua, kewajibannya
menyiapkan fasilitas pendidikan untuk putra-putrinya. Sebagai guru, kewajibannya tentu saja mengajar dan membimbing siswa-siswinya. Itu kewajiban setelah memperoleh hak pendidikan. Kemudian hak yang kedua tadi adalah hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tentu saja kita memiliki kewajiban. Kewajibannya apa? Ya, kita harus mematuhi segala hukum, segala peraturan yang ada di Indonesia. Ingat ya, jadi pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Teman-teman, tadi sudah disebutkan kewajiban kita terhadap lingkungan, yaitu kita harus menjaga lingkungan, termasuk menjaga bumi yang kita tempati ini. Nah, bumi yang kita tempati ini melakukan dua gerakan, yaitu rotasi dan revolusi. Rotasi adalah gerakan berputarnya bumi pada porosnya, waktunya selama sehari semalam. Gerakan yang kedua adalah berevolusi. Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari, waktunya selama setahun. Penjelasan lebih rinci tentang revolusi bumi adalah sebagai berikut. Bumi selain berotasi juga berevolusi. Waktu yang diperlukan untuk satu kali revolusi selama 365 seperempat hari. Untuk mempermudah perhitungan, disepakati 1 tahun terdiri dari 365 hari. Setiap 4 tahun sekali, 1 tahun digenapkan menjadi 366 hari dan dikenal dengan tahun kabisat. Pengaruh revolusi bumi. 1. Gerak semu tahunan matahari. Setelah diamati dari bumi selama setahun, matahari seolah-olah melakukan pergeseran dari utara ke selatan. 2. Terjadinya perubahan musim. Di daerah sekitar Khatulistiwa memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, termasuk Indonesia. Sedangkan belahan bumi bagian utara dan selatan memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Okay friends, let's close our class by reciting hamdalah and kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.